kemajuan hal-hal baik. Namun subhanallah, masuk keluar bulan Ramadan kembali lagi dalam keadaan seperti sebelum Ramadan, yang biasanya sholatnya bolong-bolong balik bolong-bolong, padahal di bulan Ramadan bisa istiqamah. Yang biasanya melakukan dosa dan maksiat tertentu di luar Ramadan, di bulan Ramadan dia tinggalkan maksiatnya. Selesai Ramadannya, jadi seakan-akan ketika masuk hari Idul Fitri, hari kemenangan, ya artinya ini hari kebebasan, seperti keluar dari penjara. Alhamdulillah, balik selama Ramadan bisa nahan diri nggak ngerokok, ya. Keluar Ramadan balik lagi ngerokok misalnya. Seharusnya ketika di bulan Ramadan adalah upaya untuk memperbaiki diri, dan kemudian bisa sudah terbiasa selama 30-an hari, mestinya kebaikan ini dijaga, keistiqomahan ini dijaga. Walaupun ikhwatal iman, kita harus tahu bahwa ketika seorang itu melanggar aturan Allah di bulan Ramadan, mungkin dosanya lebih besar daripada di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti kemudian dosa yang dilakukan di luar bulan Ramadan itu tidak dicatat. Bukan berarti bahwa dosa besar jadi balik kecil atau menjadi kecil ketika di luar Ramadan. Tidak seperti itu. Karena Allah menuntut kita untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya sampai meninggal dunia, sampai wafat, sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, artinya dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar kamu bertakwa. Jaga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kecuali kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, larangan untuk mati kecuali dalam keadaan Islam ini menunjukkan bahwa kita bisa merencanakan kematian kita. Artinya antum bisa dari sekarang bisa mau matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah, bisa. Tapi ya harus dibayar syaratnya. Ketika ingin husnul khatimah, ingin mati dalam keadaan baik, maka harus membiasakan kebaikan selama dia hidup. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang suka bersedekah, bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan janji kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi pelaku kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya untuk mendapatkan kemudahan. Diberi kemudahan oleh Allah, kemudahan untuk beramal, kemudahan untuk istiqamah, dan kemudahan untuk husnul khatimah. Dimudahkan oleh Allah. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, sombong, dia tidak tunduk kepada kebenaran, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan janji kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami pun akan berikan kemudahan baginya. Tapi mudah untuk mendapatkan kesusahan, mudah untuk susah, ya. Mau tobat nggak kunjung bisa, nggak bisa tobat. Sudah tobat gampang lagi balik ke tempatnya maksiat. Terus demikian. Ingin istiqomah dengan susah payah. Akhirnya wal'iyadzu billah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, wal'iyadzu billah. Dan kita diperintah oleh Allah ibadah itu sampai mati. Dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, al-maut, sampai mati. Sembahlah Allah sampai mati. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita sebagaimana kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan batas akhir amal bagi seorang mukmin kecuali kematian. Jadi tidak ada istilah iman kalau sudah sampai level tertentu kemudian nggak perlu lagi beramal.
Anggapan sebagian ekstremis tasawuf ya, yang beranggapan bahwa kalau sudah sampai pada tingkatan hakikat atau ma'rifat, maka nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa. Bahkan kalau sholat Jumatnya di Mekah, ya, kenapa nggak sholat Jumat Pak Yai? Gus, wah beda, saya sholat Jumatnya di Mekah. Padahal selisih jamnya Mekah sama sini 4 jam lebih dulu kita. Ya, kalau kita Jumatan, Mekah masih disapu, dipel, lagi dibersihin, belum ada Jumatan. Ya, tapi saking awamnya sebagian kita sehingga bener nih, nggak pernah kelihatan sholat di masjid, di musola, sholatnya di Mekah. Ya, Mekah belum sholat. Sekarang kan bisa live Mekah nih, coba lihat. Belum sholat Pak ya. Ya, di Mekah masih belum waktunya sholat Jumat. Kenapa katanya sholat Jumat di Mekah? Ini kok aneh gitu. Nah, ini kita harus pinter-pinter jadi seorang mukmin. Ya, kita itu tidak boleh fanatik kepada person, kepada individu, kepada manusia. Fanatiknya kita ini kalau kepada personal individu hanya Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh fanatik kepada kelompok apapun tidak boleh fanatik. Kalau kita mau fanatik kepada kelompok tertentu, hanya satu kelompok saja yang boleh kita fanatik, yaitu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat, khulafaur rasyidin, muhajirin wal ansar. Mereka ini yang ijma'nya mesti benar. Lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di dalam kesesatan. Itu inti yang paling utama adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam, beliau berkata sebagaimana yang Allah kutip dalam surat Maryam ayat 31, ketika di dalam buayan sang ibu, di antara apa yang beliau ucapkan, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk menunaikan salat, mengerjakan salat dan membayar zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Selama Nabi Allah Isa masih hidup. Artinya selama kita masih hidup, kita tidak boleh berhenti beramal. Bahkan semakin mendekati ajal, semakin kuat amal. Ya, orang itu tambah tua bukan berarti kemudian tambah kendur amal ibadahnya, tapi tambah sungguh-sungguh, semakin giat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sudah semakin dekat dengan ajalnya, beliau semakin giat beramal, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ketika i'tikaf biasanya 10 hari, di tahun terakhir sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau i'tikaf 20 hari. 20 hari i'tikaf di masjid, tidak keluar sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam yang salat sampai bengkak kakinya. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, engkau yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang, tapi sholat sampai segininya ya Rasulullah. Kita yang nggak jelas, ya, nggak tahu apakah sholat kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu apakah kita ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak, ya. Itu pun kita yang sholatnya lebih banyak tidak khusyuknya daripada khusyuknya, itu pun kita masih santai-santai beramal, ya, santai, sesempatnya, seingatnya." Dan Nabi SAW tidak seperti itu. Semakin nikmat itu ditambah, semakin dia bertambah ibadahnya. Maka ketika Aisyah bertanya seperti itu, Nabi SAW bersabda, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah tidak layak? Apakah tidak semestinya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Semakin ditambah nikmat, mestinya aku semakin tambah ibadahku. Itu yang seharusnya yang ada pada diri kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika nikmat Allah ditambah, ibadahnya harus nambah. Ya, jangan sampai nikmatnya ditambah malah tambah jauh dari ibadah. Bukan. Ibadah itu identik dengan kenikmatan yang Allah berikan. Yang semestinya ketika Allah tambahkan nikmat, tambah ibadah kita. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu an, beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak."
ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku di dalam Islam satu ucapan yang dengan ucapan itu sudah cukup bagiku sebagai sebuah pegangan, aku tidak perlu lagi tanya kepada orang lain tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkan, aku beriman kepada Allah, setelah itu kamu harus istiqamah. Nah, mengucapkan beriman gampang, istiqamahnya yang masya Allah. Ya, kita istiqamah ini tergantung kondisi cuaca, tergantung kondisi tebal tipisnya dompet. Ya, kalau lagi tipis, apalagi yang dipikirin, ya sudah ke masjid sholat deh, baca Quran. Ya, daripada aneh-aneh. Kalau lagi tebal dompetnya, banyak masjid waktunya adzan dilewatin terus, ntar kan masih ada uzur, belum tanda tangan kontrak nih. Ya, belum lagi lagi nungguin komisi keluar. Ya, ada teman-teman yang sering bertanya, "Ustadz, gimana nih Ustadz? Ini lagi ngantri nungguin komisi maklaran keluar. Ya, adzan. Kita tinggal nggak? Atau kita tungguin?" Ya, kalau misalnya kita nggak tungguin Ustadz, bisa hilang ini maklaran nih, diambil sama teman. Gimana begitu? Ini ujian keimanan di sana. Hayya 'alas shalah. Atau ini ada fulus. Ya kan? Mana yang didahulukan? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengucapkan aku beriman itu gampang. Tapi istiqamah itu tidak mudah. Dan istiqamah itu terus beramal, menjaga keteguhan di dalam beramal. Karena istiqamah itu tidak mudah, waliullah yang paling mulia adalah ahli istiqamah. Para aulia yang top level para wali bukan yang banyak karomahnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah di atas agama Allah lebih baik ketimbang punya 1000 karomah. Karena karomah ini kadang orang awam, terutama orang-orang awam, kadang sihir dianggap karomah. Ada kiai yang belajar ilmu perdukunan dan persihiran, ya kalau zaman dulu dukun itu tampilannya sangar, ya, dengan kumis tebal, akar bahar, pakai belangkon gitu kan ya, nggak murah senyum, kadang di tempat prakteknya ada tengkorak, gitu ya. Kalau tampilan seperti itu yang dimunculkan sekarang, nggak laku ini tukang sihir dukunnya. Akhirnya sekarang pakai jubah kiai, pakai jubah putih, pakai tasbih gede-gede, gitu ya, dan beragam atribut yang dia punya. Pegangannya bukan megang kitab fikih, kitab akidah, kitab akhlak, bukan, tapi pegangannya jenglot. Tahu jenglot ya? Ya itu kan, ya urusannya nemuin barang hilang, ya membuat pasangan jatuh hati sama pasangannya supaya suami nggak bisa ngelirik orang lain, gitu ya, nggak bisa kawin lagi, gitu. Datang ke dukun-dukun, tapi dukunnya sekarang bukan mbah dukun, mbah yai sekarang ini, Pak Kiai, Ustadz, mau dipanggil Ustadz. Urusannya sama babi ngepet ini, belum lama ini kejadian viral di Jakarta, ya, babi ngepet, la haula wala quwata illa billah, tapi dipanggil Ustadz. Ini mengerikannya zaman, ya, akhir zaman yang seperti ini. Jadi susah dibedakan mana ustadz, mana dukun. Padahal dukun bagaimana dikatakan ustadz tapi nggak megang kitab, nggak bisa nyampaikan ayat Quran, nggak bisa ngaji. Dan ilmu yang dipelajari ngurusin bangsa jin, bagaimana mendatangkan raja jin, bagaimana kebal senjata, bagaimana ngilangin barang nggak balik atau hilang orang-orangnya juga. Ya, hal-hal yang seperti itu yang dipelajari, dan kemudian sok dia bilang ini karomah. Karomah dari mana? Itu bukan karomah, itu sihir. Ya, kalau misalnya antum tahu kan setan ya, setan itu dari timur ke barat sekejap mata. Karomah? Ya bukan. Dajjal, pernah baca hadis-hadis tentang Dajjal? Dajjal itu keliling muka bumi dalam waktu yang singkat. Ini Dajjal. Dajjal itu bisa nunjuk langit turun hujan, tanah yang subur kering,
Itu bisa satu kampung kering karena tidak mau beriman sama Dajjal. Kampung yang beriman sama Dajjal, dia buat tanahnya subur, dia buat air turun hujan dari langit. Ini Dajjal. Ya. Jadi jangan sampai kita ketipu dengan agen-agennya Dajjal yang masih kelas kerucu, yang masih kecil-kecil ini. Kalau cuma main sepak bola api, kebal senjata, ya itu nggak selevel sama bosnya Dajjal. Jadi kalau ada yang pamer-pamer seperti itu, kamu masih kalah canggih sama bosmu ini. Siapa tadi? Dajjal. Ya, masih kalah canggih dengan Dajjal. Jadi ilmu karamah ini bukan ilmu. Karamah itu sebagaimana namanya adalah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada hamba yang Allah pilih. Karamah itu gak bisa milih, gak ada cara punya ilmu karamah, gak ada. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan gak bisa milih. Ya Allah, kenapa karamah saya kok cuman segini gitu misalnya? Kok cuman bisa begini? Saya pengen karamah yang lebih hebat lagi dari itu. Gimana nunjuk barang menjadi emas gitu misalnya? Ya kelihatan kalau dia ini materialis. Ya, wali Allah tapi materialis. Ya ini mustahil. Yang seperti itu adalah karamah. Ya, datengin uang sebanyak bisa nyumber uang begitu ya. Dari mana? Yang seperti itu bukan karamah, tapi itu ada ilmu syaitan. Dan orang yang nonton subhanallah ya bertasbih, ya, permainan syaitan. Apa antum pernah melihat mukjizat nabi-nabi itu? Mukjizat saja yang urusannya untuk masalah dunia. Ya, untuk masalah dunia supaya duitnya banyak, emasnya banyak, ininya banyak. Nabi SAW bisa membuat gunung Uhud jadi emas. Tapi Nabi SAW tidak pernah melakukan itu dan tidak mau. Tidak mau. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih milih untuk hidup sederhana, hidup miskin, perutnya diganjal oleh batu karena kelaparan, tidak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut, pernah sama satu rumah tangganya semuanya dalam 2 bulan berturut-turut, tidak masak, tidak menyalakan api di rumahnya selama 2 bulan, tidak masak. Ketika ditanya 2 bulan nggak masak, terus makan apa? Makan apa, Pak? Kurma sama air. Cuman makan kurma sama minum air. Ini kalau istri kita seminggu nggak masak, lapor RT. Iya kan? Pak RT seminggu nggak masak di rumah ini, Pak RT gitu kan? Bisa minta pulang ke rumah orang tuanya. Ini istri Nabi SAW 2 bulan dan mereka sabar. Karena itu mereka jadi wanita-wanita yang mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga tidak sedikit dari kita ketika lepas bulan Ramadan, kemudian lepas juga semua kegiatan amal. Sekarang lagi aktif i'tikaf, alhamdulillah, sholat 5 waktu di masjid, sholat malam di masjid. Ya, tapi kelepas Ramadan, ya itu tadi, masjid dilewatin saja. Tidak lagi kembali ke masjid, tidak pernah lagi sholat di masjid, kemudian tidak lagi baca Al-Quran. Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Jadi ketika menjelang Ramadan tahun depan baru cari-cari Quran, nggak ketemu, beli Quran lagi. Ya kenapa? Setahun sudah nggak ketemu di mana tempatnya. Ya ini karena Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Dan kembali lagi sibuk dengan, kalau misalnya selama bulan Ramadan masih bisa. Ramadan di antara pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah menangnya akal atas hawa nafsu. Menangnya akal atas hawa nafsu ini di antara hikmah di bulan Ramadan. Kita bisa milih, daripada saya sibuk melihat WhatsApp, Facebook, Instagram, gak jelas, pegang Quran. Kita bisa di antara pelajaran berharga di bulan Ramadan, kita bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif di bulan Ramadan. Namun jangan sampai hal ini berbalik 180 derajat setelah selepas Ramadan. Alhamdulillah Ramadan sudah nggak ada. Jadi sibuk lagi dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan Instagram, dengan grup-grup ini yang banyak mubadzir waktunya. Ya, banyak waktu yang mubadzir di sana yang tidak memberikan maslahat sama sekali. Apalagi melihat kepada hal-hal yang haram, mendengarkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah dan yang lain sebagainya. Balik lagi seperti semula sebelum datangnya bulan Ramadan. Sangat disayangkan. Sedangkan seringkali kita atau banyak ustadz ditanya, Ustadz, caranya kita tahu bahwa puasa saya diterima gimana, Ustadz? Caranya saya tahu bahwa puasa saya ini makbul, Allah terima. Gimana saya mengetahuinya? Antum membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang diwajibkannya puasa,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kuncinya di sana. Kalau misalnya kita bertakwa selepas Ramadan, insya Allah harapan besarnya diterima. Karena Allah telah menjanjikan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalnya orang bertakwa saja. Orang bertakwa yang diterima amalnya. Kalau tidak bertakwa, sia-sia, tidak ada nilainya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga ada sebagian kita yang di bulan Ramadan qabliyah, ba'diyah, duha, salat malam, witir, semua dikerjain. Zikir-zikir pagi sore, istiqamah luar biasa. Selepas Ramadan hanya wajibnya saja. Qabliyah, ba'diyah sesempatnya. Ya, duha itu tadi, kalau lagi dompetnya sempit baru duha. Kalau lagi rekeningnya lagi tebel, nanti dulu duhanya. Ini lagi banyak proyek. Ya, lagi banyak proyek, maka duhanya nanti. Tapi kurang proyek, duha. Ya. Ini sebagian kita mengaitkan ibadah itu sesuai dengan kemaslahatan dirinya. Dan kita harus menyadari ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa berakhirnya Ramadan bukan berakhirnya amal. Berakhirnya Ramadan bukan berakhirnya amal. Tetap semua ibadah yang kita jalani di bulan Ramadan ada juga di luar bulan Ramadan. Ya. Apakah itu puasa, apakah itu sholat malam, apakah itu memperbanyak sedekah, apakah itu membaca Al-Quran, melakukan hal-hal kebaikan, memberi makan kepada orang. Ketika di bulan Ramadan memberi buka puasa, di luar bulan Ramadan apakah memberi makan itu tidak ada? Sangat ada. Banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan, sebagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin walaupun sedikit. Rutin tapi sedikit lebih baik ketimbang banyak tapi sekali gebrakan. Ya, masuk Ramadan sudah hatam. Oh, udah alhamdulillah Ustaz, satu hari 10 juz. Ya. Tapi ya cuma 2 hari pertama Ustaz. Selanjutnya cuma 1 halaman atau setengahnya atau malah tidak sama sekali. Malah lebih baik yang sedikit tapi istiqamah seumur hidup. Istiqamahnya bukan di bulan Ramadan ya, seumur hidup istiqamah. Antum bisa memiliki keistiqamahan dalam sehari, syukur-syukur bisa 1 juz misalnya. Karena 1 juz ini dianggap terlalu jauh, terlalu banyak. Padahal ketika kan antum biasa istiqamah, 1 juz itu bisa kurang dari ya rata-rata kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Ya, 30 sampai 40 menit dalam sehari cukup waktu untuk membaca 1 juz. Dan artinya ya, jika 1 hari 1 juz, setiap bulan hatam. Ya, tiap bulan hatam sekali, tiap bulan hatam sekali, tiap bulan hatam sekali. Masuk Ramadan tahun depan, insyaallah ya Rabbana ya Karim. Ya, jika kebiasaan ini dijalani, bisa dinaikin kelasnya. Ya, masuk bulan Sya'ban, tambah intensitasnya. Coba sehari 2 juz nih. Ya, jadi sebulan hatam 2 kali. Masuk bulan Sya'ban, masuk Ramadan, coba sehari 3 juz. Ya, itu bisa insyaallah sehari 3 juz kurang lebih ya satu jaman lah kurang lebih. Ya, ketika sudah terbiasa 1 jam kurang lebih. Jadi sebulan Al-Quran hatam 3 kali. Adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Kenapa rutin walaupun sedikit paling dicintai oleh Allah? Amalan yang banyak itu dibangun dari yang sedikit tapi istiqamah. Amalan yang besar, coba antum mulai belajar, ya, belajar misalnya sedekah. Sanggupnya berapa sih sedekah sekarang? 500 rupiah misalnya. Saya sanggup sih 500 rupiah. Coba ajak istiqomah setiap hari 500 rupiah. Insya Allah sebelum setahun depan minimum sudah bisa minimum 2.000. Ya, artinya kalau sedekahnya lancar,
Rizkinya di antara sebabnya adalah Nabi SAW menyebutkan mana kasat sadaqatun min mal. Harta itu tidak akan kurang karena sering disedekahi. Ya. Bahkan di antara sebab Allah memberkahi harta seorang mukmin adalah dari sedekah yang dia keluarkan. Keberkahan itu nambah. Bukan cuma jumlahnya tapi berkahnya pun nambah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu sama seperti si fulan. Dulu dia biasa salat malam, tapi kemudian salat malamnya ditinggalkan. Ya, Nabi SAW mengingatkan tentang kebiasaan sebagian orang yang meninggalkan kebiasaan baiknya. Kalau kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu amalan, dinikmati, dimudahkan, misalnya bisa istiqamah salat sunnah rawatib misalnya. Jangan sampai meninggalkan salat sunnah rawatib. Jaga salat sunnah rawatib ini. Kalau salat sunnah rawatib kebanyakan Ustaz, ini 10 rakaat, 12 rakaat dalam sehari semalam. Pilih yang bisa dulu, yang mudah dulu. Ya, pilih misalnya jaga minimumnya misalnya 2 rakaat sebelum fajar. Itu dulu, istiqamah 2 rakaat sebelum fajar. Kondisi apapun jangan ditinggal, apapun. Kalau bangun kerinan gimana? Kesiangan. Boleh gak sholat sunnah qobliyah dulu, baru sholat subuhnya? Bangun kesiangan, bangun jam 6 gitu, sudah matahari sudah tinggi, boleh, asal bukan kulino ya, nggak tiap hari. Ya, kalau tiap hari memang sudah kebiasaan seperti itu, memang niat sholat duha namanya. Ya, bukan niat sholat subuh. Tapi kalau sesekali sudah biasa menjalankan sholat qobliyah setiap bangun sebelum sholat subuh, kemudian sesekali terlambat, maka tetap jalankan ibadah sunnahnya, baru kemudian menjalankan sholat subuhnya. Nabi SAW mengingatkan kepada Abdullah bin Amr bin al-As, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, dia biasa sholat malam kemudian ditinggalkan. Ini menunjukkan ketidaksukaan dan kebencian Nabi terhadap Nabi SAW terhadap orang yang meninggalkan kebiasaan baiknya. Yang meninggalkan kebiasaan baiknya itu dibenci oleh Nabi SAW. Nah, ikhwatal iman, di antara ibadah yang disyariatkan selepas bulan Ramadan, di antaranya adalah ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan setelah itu diikuti 6 hari ya di bulan Syawal, seperti puasa setahun penuh. Seperti puasa setahun penuh. Kenapa? Bagaimana ngitungnya kok ditambah 6 hari kok bisa jadi setahun penuh? Karena al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'if. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Satu bulan Ramadan dibalas dengan 10 bulan. 6 hari dibalas dengan 60 hari atau 2 bulan. Ya. Pernah ngitung seperti ini. Ya, ini kenapa 6 hari itu menggantikan, bisa membuat puasa satu menjadi pahalanya setahun? Karena puasa Ramadan yang sebulan dilipat gandakan 10 kali lipat, seperti puasa 10 bulan. Ya, 6 hari itu 10 kali lipatnya adalah 60 hari. Kurang lebih 2 bulan. Pas 12 bulan. Jadi pahala 6 hari itu sama ketika kita menjalankannya, sama dengan kita puasa setahun penuh. Nah, ada sedikit permasalahan yang sering kali ditanyakan, bagaimana kalau masih punya hutang puasa? Kalau masih punya hutang puasa Ramadan, apa yang harus dilakukan? Bayar atau nyaur puasanya dulu, atau puasa Syawal dulu? Kalau bisa membayar hutangnya dulu baru puasa Syawal, boleh. Tapi kalau misalnya hutangnya banyak, Ustaz, ini kebetulan tahun ini sakit yang berkepanjangan sampai saya tidak puasa
15 hari misalnya. Ada orang mengeluh seperti itu. Sampai nggak puasa 15 hari Ustadz, gimana? Kalau saya bayar dulu takut sudah terlalu lelah fisik ini sehingga tidak mendapatkan keutamaan 6 hari di bulan Syawal. Maka yang seperti ini ikhwatan iman, boleh dia, pendapat yang rajih di antara para ulama adalah boleh mendahulukan puasa Syawal sebelum membayar hutang puasa. Ya, boleh menjalankan puasa Syawalnya yang 6 hari, nanti bayar hutang puasanya di bulan lain setelah Syawal boleh. Ya, tidak harus di bulan Syawal. Di antara dalilnya adalah ketika Nabi SAW mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itu hadisnya satu. Ada seorang muslimah puasa Ramadan, tapi karena muslimah seorang wanita normalnya dia datang bulan. Yang ketika dia datang bulan dia tidak boleh puasa Ramadan. Ya, jangan sampai kesandung dengan kiai nyeleneh yang barusan, mudah-mudahan nggak dengar ya. Ada yang tahu? Ada seorang kiai yang mengatakan bahwa haid pun tetap boleh puasa. Ya, ini tambah akhir zaman tambah aneh. Dia di samping mengatakan wanita haid tetap boleh puasa Ramadan, dia mengatakan bahwa di Al-Quran nggak ada larangannya LGBT. Jadi saya nggak tahu pakai koran atau Quran. Ya, takutnya dia sering baca koran dikiranya Quran. Allahul musta'an. Nah, wanita haid nifas tidak boleh puasa. Bahkan ketika haid datang bulan di penghujung hari, ya, jam 5:4 keluar darah, hari itu dia hutang dan harus dibayar. Ya, misalnya sekarang maghrib jam berapa? 5:20 berapa? 24 ya. Ini 5:15 keluar darah, hari itu harus disaur, harus dibayar. Ya, hari itu dia batal puasanya, dia harus membayar hari tersebut. Nah, ketika seorang muslimah di bulan Ramadan dia puasa Ramadan, kecuali hari-hari yang memang dia tidak boleh puasa Ramadan, yaitu ketika dia datang bulan. Wanita ini dikatakan dia puasa Ramadan atau tidak puasa Ramadan? Puasa Ramadan, tapi kurang beberapa hari karena uzur syar'i, yaitu haid atau nifas. Dia dikatakan puasa Ramadan atau tidak? Puasa. Ya, bukan karena dia masih punya hutang 6 atau 7 hari maka kemudian dia dikatakan tidak puasa Ramadan. Dia tetap dihitung dan dianggap sebagai puasa Ramadan. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan faka'annama shama ad-dahr atau kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, masuk dalam kategori yang puasa Ramadan adalah yang menjalankan ibadah puasa Ramadan walaupun masih punya hutang karena uzur syar'inya. Jelas ya? Jadi ini perlu dipahami. Jadi kadang seringkali kita melewatkan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal karena sibuk bayar hutang. Ya, sibuk bayar hutang puasa. Walaupun masih ada sisa waktu di bulan Syawal untuk menjalankan puasa 6 hari itu, tapi sudah keburu lelah, sudah keburu kecapean karena semangat beramal beda di bulan Syawal dengan di bulan Ramadan. Kemudian juga di antara puasa sunnah yang lainnya adalah puasa Arafah. Tanggal berapa puasa Arafah? Berapa? 9 Dzulhijjah. Ya, puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukaffirus sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Bahwa puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi menghapuskan dosa 2 tahun dengan puasa sehari. Enak jadi muslim ini. Jadi muslim ini banyak bonusnya. Ya. Syahadat, jadi non muslim masuk Islam, syahadat. Bagaimana terkait dengan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan ketika dia masih kafir? Diampuni, dihapus. Terus terkait dengan amal perbuatan yang pernah dilakukan ketika dia masih kafir, bagaimana nasibnya?
ketika dia masih kafir dulu mungkin suka sedekah, suka ngasih orang, suka memberi makan kepada orang, bantuin yatim-yatim piatu. Gimana nasib amal ibadahnya? Tetap dicatat. Tetap dicatat, kebaikannya dicatat, dosanya dihapus. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu an, "Aslamta ala ma aslafta minal khair." Kamu sudah masuk Islam sejak kebaikan yang kamu lakukan dahulu. Masya Allah, ini nikmatnya Islam. Nah, terlebih lagi seorang Muslim. Ini tadi saya cerita kafir masuk Islam. Nah, kalau seorang Muslim kesandung dosa, terus tobat, hijrah pengen jadi baik. Bagaimana nasib dosa-dosanya yang pernah dia lakukan sebelum dia tobat dan hijrah? Dihapus. Ya, orang yang sudah tobat dari dosa, seberat apapun dosa itu, tidak akan lagi dihisab oleh Allah terkait tentang dosa itu nanti pada hari kiamat. Asal sudah tobat. Ya, dulu pernah makan riba, dulu pernah zina, dulu pernah membunuh, tapi kemudian dia tobat. Ya taubatan nasuha, menyesal. Nanti yaumul hisab tidak akan lagi ditanya oleh Allah kenapa pernah zina, kenapa pernah membunuh. Asal taubatan nasuha, asal taubat, tidak akan lagi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keuntungan menjadi seorang muslim. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seringkali misionaris Kristen mereka ini mengatakan bahwa di Islam tidak ada keselamatan. Keselamatan itu di kami, kata mereka. Keselamatan itu di mereka, yaitu dengan percaya Tuhan Yesus maka kamu selamat. Ini pun keyakinan ini tidak berdasarkan kepada kitab suci mereka. Keyakinan itu. Tanya kepada orang Kristen. Jadi kalau saya percaya kepada Yesus, terus tiap hari saya zina, tiap hari saya mencuri, tiap hari saya bunuhin orang, dosa saya dihapus. Saya tanya kepada mereka. Ya mereka kebingungan. Ya kan? Enak bener tiap hari ngerusak sana ngerusak sini, terus kemudian mati masuk surga. Ya, nyolong sana nyolong sini, duit banyak, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ajib bener gitu ya. Nah, ini mereka pun tidak meyakini itu dengan benar. Tapi di Islam jaminan keselamatan ada tidak? Apa jaminan keselamatan yang paling mendasar dalam Islam? Tauhid. Tauhid. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan dosa selain itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki. Orang yang bertauhid, syahadat, dan dia bertauhid dengan benar, sudah terjamin dia pasti masuk surga asal nggak syirik. Terjamin pasti masuk surga, nggak mungkin tidak, pasti masuk asal jangan syirik, jangan syirik. Kalau sampai kesandung syirik dan tidak tobat, tidak ada janji itu. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika sampai kamu berbuat syirik, terhapuslah semua amal perbuatanmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Kemudian juga ada puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, 3 hari dalam sebulan yang biasa disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud." Kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal, kata Nabi, kata Abu Hurairah. Apa saja? Pertama, puasa 3 hari dalam tiap bulan. Puasa 3 hari dalam tiap bulan. Kemudian yang kedua, menjaga 2 rakaat sholat duha. Dan ketiga, sholat witir sebelum tidur. Ini seringkali anak istilahkan sebagai ibadahnya talibul ilm. Ya, ibadahnya talibul ilm. Karena Abu Hurairah ini sosok talibul ilm yang luar biasa. Dia nempel kepada Nabi SAW dimanapun beliau. Karena itu dia terus belajar. Radhiyallahu anhu.
Maka ibadah ini ibadah ringan yang bisa dilakukan oleh setiap talibul ilm. Puasa 3 hari dalam setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Nah, ikhwatal iman, Ayyamul Bid itu tanggal berapa? 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, ya, bulan Qamariyah. 13, 14, 15. Apakah boleh puasa 3 hari itu tidak urut di 13, 14, 15 di hari-hari yang lain? Boleh, tidak mengapa. Tidak harus di 13, 14, 15. Boleh sehari minggu ini, sehari lagi minggu depan, seharinya lagi minggu depannya lagi. Boleh, tidak harus runtut dan urut. Ya, tidak harus urut untuk menjalankan puasa 3 hari ini. Jadi bukan Ayyamul Bid dong, ya nggak masalah. Memang tidak harus Ayyamul Bid karena afdolnya Ayyamul Bid, tapi tidak harus seperti itu. Karena jika diharuskan Ayyamul Bid, bagaimana nasibnya dengan muslimah yang persis tanggal itu selalu datang bulan? Ya, setiap tanggal itu datang bulannya memang kena tanggalnya di tanggal segitu. Dia tidak pernah mendapatkan jatah untuk bisa menjalankan Ayyamul Bid. Padahal syariat ini bersifat universal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Qiyamul Lail, salat malam. Salat malam ini juga bukanlah ibadah yang di bulan Ramadan saja. Kita menyebutnya salat malam di bulan Ramadan dengan tarawih. Ya, tarawih. Padahal tarawih, witir itu bagian dari Qiyamul Lail. Mau tarawih, mau tahajud, witir itu semuanya adalah bagian dari Qiyamul Lail, bagian dari salat malam. Jadi sholat malam itu kadang disebut tarawih, kalau itu di bulan Ramadan. Kalau itu ganjil maka itu witir. Ya, kalau kita lakukan selain itu maka kita jalan. Kalau genap namanya tahajud. Semuanya adalah qiyamul lail, sholat malam. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis dalam Sahih Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-faridhati salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, dan sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu yaitu salat malam. Alaika biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Di antara nasihat Nabi SAW bahwa jagalah salat malam karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh di antara kalian. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, tarjafa junubuhum 'anil madaji. Pinggang mereka terjauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berdoa, beribadah kepada Tuhannya dengan penuh harap dan takut, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang menyadari tentang nikmat yang Allah sembunyikan bagi mereka sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Artinya ikhwatal iman, ayat ini disebutkan oleh Allah persis setelah Allah menyebutkan tentang keutamaan qiyamul lail, menunjukkan di antara sebab masuk surga, di antara sebab dimudahkan masuk surga adalah menjalankan qiyamul lail, dan itu dijalankan dengan istiqamah. Dan itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Sehingga nasihat para ulama, jika kalian belum bisa menjalankan kebiasaan para ulama di setiap malam, yaitu menjalankan sholat tahajud, maka jangan pernah merasa diri Anda orang soleh. Jangan merasa jadi orang soleh, kebiasaannya sejak hati kita lakukan. Ada lagi kebiasaan orang soleh tapi dilakukan dengan cara salah. Gimana? Bangun tidur sholat malam bikin status tahajud time. Ya, bikin status tahajud time gitu ya. Waktunya sholat tahajud. Wahai saudaraku, bangunlah, ini di-share di grup-grup. Ya. Dan di-share-nya jam 3:30 4 malam itu tadi, supaya semua orang tahu. Ini riak super. Ya. Kalau orang dulu riaknya itu paling ngomong sama orang di rumah, ngomong sama tetangga sebelah. Ini ngomong sama orang benua lain. Ya, riak lintas benua. Allahul musta'an.
yang di Arab, yang di Amerika, yang di Inggris, Prancis, semuanya tahu dia tahajud. Allahumma musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ini sebagus apapun ibadahnya tidak akan ada nilainya jika tidak diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara amalan yang terus bisa kita jaga dari amalan-amalan bulan Ramadan yaitu bersedekah. Banyak bersedekah. Sedekah ini di antara amalan yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amalan yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW, sedekah, memberi. Bahkan bahagianya Nabi ketika memberi lebih besar ketimbang bahagianya yang nerima. Ya, ketika kita dikasih sama ngasih, senang mana? Senang ngasih apa dikasih? Senang dikasih ya. Ya. Ngasih mobil apa dikasih mobil? Nah, tambah lain ngomongnya ini kalau begitu. Nah, lebih senang dikasih. Nabi SAW lebih bahagia ngasih ketimbang orang yang nerima. Orang yang nerima itu senang. Nabi lebih senang lagi. Dan para sahabat seperti Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, saya anggap hari itu hari yang tidak baik jika di hari itu tidak ada orang datang ke rumahku untuk minta, untuk aku berikan hajat kebutuhannya. Itu hari yang nggak baik. Kenapa orang nggak datang ke saya minta? Hari baik itu kalau ada orang minta dan dia ngasih. Subhanallah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di antara manusia yang, kata beliau, di antara manusia yang saya tidak akan mungkin bisa membalas budinya adalah orang yang menghadapi masalah hidup, kemudian orang itu yabitu billail, di malam hari dia kepikiran tentang masalah yang dihadapinya, dan tiba-tiba besok dia datang ke rumah saya menceritakan hajatnya, datang ke aku menceritakan hajatnya, dan aku bantu orang itu. Orang ini saya nggak bisa balas kebaikannya. Loh, yang baik siapa nih? Ya kan? Ini yang baik siapa ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu, saya tidak bisa membalas kebaikan orang itu. Kenapa? Ketika seseorang ada masalah, kemudian yang kepikir nama kita, insya Allah di benak orang itu, kita orang dermawan atau orang bakhil? Orang dermawan. Gak mungkin orang bakhil langsung dilupain. Ya, jangan deh, nggak bakalan, kentutnya nggak dikasih. Apalagi duitnya, gitu ya. Sampahnya dia ngamuk kalau diangkat. Ini apalagi uangnya, udah deh jangan. Tapi yang orang baik si fulan, insya Allah si fulan, insya Allah ini saya harapkan mudah-mudahan bisa nolong saya. Dan besoknya dia datang ke kita menceritakan, saya ada masalah begini begitu, tolong bantuannya, bantu, bisa selesaikan. Ya, jika bisa membantu orang seperti ini, bantu orang itu. Jangan kepikiran, datangnya naik apa kamu datang? Itu saya parkir mobil Mercy di depan. Gimana? Minta bantuan datang pakai mobil Mercy. Ya, sudah, jangan perlu lihat, tidak perlu melihat. Dia pakai Mercy, pakai sepatu mengkilat bisa dibikin ngaca. Udah nggak perlu dilihat, pakai jas, pakai dasi. Ketika datang minta tolong bantu. Ya, subhanallah. Saya pernah kedatangan tamu, butuh bantuan, padahal rumah saya masih ngontrak juga. Ini datang ke rumah pakai mobil Mercy kelas terakhir. Dia cerita waktu beli 2 miliar mobil itu. Saya nggak tahu 2 miliar ini, subhanallah. Tapi dia sahabat, teman baik saya, dan bisnisnya jatuh. Orang bisnisnya jatuh, terus memang di rumah cuma adanya Mercy, mau apa disuruh pakai motor? Nggak mungkin nggak punya motor dia. Adanya itu. Datang butuh beras untuk makanan rumah keluarganya, nggak ada. Jual Mercy nggak seperti jual motor Kijang, nggak sama. Sudah saya tawar-tawarin, saya ini masih ada utang cicilan, cicilannya Mercy-nya itu belum bisa saya bayar. Kalau saya jual begitu saja cicilan, siapa yang terusin? Nggak gampang jualnya. Ya orang seperti ini datang minta tolong, bantu, kasih. Ya apalagi kalau sampai ngomongnya buat makan gitu. Jangan pakai berpikir lagi, sudah bantu. Mau tampilannya seperti apa, mau salib dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau buat makan kasih. Ya. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada mereka yang mereka suka, baik kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Dalam surat Al-Insan. Tawanan perang di zaman turunnya ayat itu orang kafir.
orang kafir. Jadi memberi makan, membantu orang tidak melihat kepada aliran dan agamanya. Tapi ketika kita ngundang makan, ngajak makan bareng, pilih yang bertakwa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yakul ta'amaka la tusahib illa mu'mina wa la yakul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Maksudnya apa? Kalau ngundang, neraktir makan, nyari yang soleh. Ya, ngajak makan, ngadain walimah, bukan nyari yang fulus, jangan yang nyari yang kaya-kaya saja, tapi yang ahli ibadah, yang soleh, yang doanya insya Allah mustajab. Ya, ketika dia mendoakan semoga pernikahan putrinya berkah dan doanya dikabulkan, itu luar biasa. Ya, ketimbang orang-orang kaya tapi kayanya hasil korupsi, ya doa berkahnya nggak dikabulkan, akhirnya sebentar nikah sebentar cerai akhirnya. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang menafkahkan harta mereka di waktu malam dan siang hari, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhannya. Mereka tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa sedih, tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Ini nikmatnya orang yang suka bersedekah, dibuat hatinya lapang, nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, nggak merasa sedih, hatinya lapang. Beda dengan orang yang kalau kepepet baru cari cara untuk sedekah. Lagi susah dengar ceramah kayak gini, insya Allah deh mulai hari ini sedekah. Tapi lagi susah, nggak ada duitnya. Ya, mumpung ketika ada kelapangan rezeki, segera bersedekah. Walaupun dengan yang sedikit. Biasakan misalnya minimum sanggupnya sehari berapa sekarang? 500 rupiah, nggak apa-apa, 500 rupiah. Tapi rutin. Insya Allah antum nilai sendiri diri antum bahwa sebelum setahun minimum sedekahnya sudah jadi 2.000-an lah paling tidak. Syukur-syukur sudah sedekah 10.000 per hari. Wah, itu artinya rizkinya sudah beda, sudah rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu bahwa pintu kebaikan itu besar dan banyak. Abwabul khair itu besar dan banyak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada satu bab kathratu abwabil khair, bab banyaknya pintu-pintu kebaikan. Ya, pintu-pintu kebaikan itu tidak terfokus hanya kepada seperti yang Anda sebutkan. Zikir, menjadi menasihati orang yang menghadapi masalah, mendamaikan orang yang sedang berseteru, berkelahi, menghilangkan kotoran dan gangguan yang ada di jalan, ya. Kemudian membantu orang yang keberatan ngangkat barangnya, kita ringankan bebannya, sini saya bantukan sebagian, menyeberangkan jalan orang, menunjukkan jalan orang yang tanya jalan dan lain sebagainya. Itu semua adalah abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin tahu, sadar bahwa ajal itu bisa datang sewaktu-waktu, kematian sewaktu-waktu menjemput, dan kita harus punya persiapan. Kalau kita terus membiasakan melakukan hal baik di dalam kebiasaan kita, kita berharap ketika sedang melakukan salah satu kebiasaan itu, kita dipanggil oleh Allah. Ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, lagi nganterin sedekah, meninggal dunia. Ya, lagi membantu orang, sedang puasa sunnah, sedang qiraatul Quran, ya, sedang menasihati orang, sedang melakukan hal-hal yang baik. Ya, karena seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia baik, maka akan dimatikan dalam salah satu dari kebiasaan baik itu. Jangan sampai kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah termakan dengan angan-angan, dengan hayalan, sehingga kita berpangku tangan dan tidak beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 33, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah kalian terhadap suatu hari yang orang tua tidak bisa nolong anaknya, anak tidak bisa nolong orang tuanya sedikit pun. Kita hanya selamat dengan amal ibadah kita. Dengan amal kita, nggak mungkin kita nebeng dari amalannya anak kita.
Jangan dia seperti anggapan sebagian orang, sudahlah selama hidup nggak sholat nggak apa-apa. Nanti sebelum mati tinggalin wasiat supaya ditahlilin sekian hari, ya. Dan nanti bayar orang untuk ganti sholatnya dengan sedekah berapa, gantiin puasanya. Tidak bisa, seperti tidak ada yang diterima. Karena amalan-amalan yang dilakukan ini semuanya bukanlah amalan yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mewakilkan sholat ke orang lain, mewakilkan puasa ke orang lain, mewakilkan pahala amalan bacaan Quran ke orang lain, kemudian dia hadiahkan ke beliau atau ke keluarganya yang lain. Tidak pernah terjadi seperti itu pada diri Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan yang biasa berpangku tangan, terbiasa berangan-angan panjang, kurang beramal, itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Kebiasaan orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 2, ayat 3 Allah berfirman, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Nanti akan tiba waktunya kamu akan melihat orang-orang kafir itu berangan-angan ingin menjadi orang muslim. Kapan itu? Nanti pada hari kiamat. Melihat bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kaum muslimin, memasukkan mereka ke dalam surga. Maka orang kafir berhayal, andai kata dulu saya waktu hidup saya jadi muslim ya, teralangkah baiknya. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Namun Allah mengingatkan di ayat selanjutnya, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarlah mereka makan semau-maunya, bersenang-senang semau-maunya, habis hidupnya dengan angan-angan dan hayalan-hayalan semau-mau mereka. Fasaufa ya'lamun, mereka bakal tahu. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa seorang muslim bukan makan semau-maunya, bukan foya-foya senang-senang semau-maunya, bukan termakan dengan angan-angan dan hawa nafsu, namun mereka beramal. Mereka banyak beramal. Dan dunia bukanlah tempat keabadian. Semakin hari semakin kita menyadari bahwa dunia ini tempat cuman berpijak sebentar saja. Mungkin sebelum wabah kita menilai orang mati itu nunggu tua. Tapi sekarang di puncak profesinya lagi direktur utama perusahaan multinasional, kena sakit corona, kurang dari 2 minggu mati. Ya, berapa banyak yang seperti itu. Anak muda sehat walafiat tapi kena penyakit ini sebentar meninggal dunia. Ya, dan jumlah orang yang mati tambah tahun ini tambah dikit atau tambah banyak? Tanya kepada petugas kuburan, tanya, Pak, biasanya berapa gali kubur, berapa kuburan yang digali dalam sebulan sebelum pandemi? Setelah pandemi rata-rata 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dan itu semakin meyakinkan kita bahwa dunia ini bukan tempat abadi, bukan kehidupan yang dicari. Kehidupan yang kita cari kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali adalah senda gurau, permainan. Dan sesungguhnya kehidupan sejati, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan akhirat. Kenapa bukan kehidupan yang sejati? Di sana tidak ada perubahan. Yang muda tetap muda, yang tua jadi muda, gitu ya. Nggak ada orang tua masuk surga, dan nggak ada orang hitam masuk surga, nggak ada. Cuma kita nggak ada orang putih masuk neraka. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang menjadi putih dan wajah-wajah yang menjadi hitam. Ya, pada yaumul qiyamah. Dan di sana tidak ada perubahan. Ya, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya akhirat itu kita mau menghabiskan satu harinya sama seperti 1000 tahun di sini. Seperti 1000 tahun di bumi. Ya. Jadi ketika kita jalan-jalan setengah hari, keliling-keliling setengah hari, baru setengah hari, baru 500 tahun. Ya, baru 500 tahun, belum sehari. Dan itu nikmat semua, nggak ada susahnya. Ya, nikmat semua, nggak ada susahnya. Sedangkan di dunia nggak ada nikmat murni, nggak ada susahnya, nggak ada. Ya, pasti ada susahnya. Punya mobil mewah, semakin mewah mobilnya, pajaknya tambah mahal. Ya, pajak, pusing kita bayar pajak nih. Ya kan? Jadi kita berasa punya rumah mewah,
juga sama, merawatnya mahal. Ya, kalau tamannya nggak dijaga, bayar tukang taman, tumbuh nggak karu-karuan, rumah berdebu. Ada satu pernah saya melihat liputan seorang pengusaha di luar pulau mencoba membangun rumah niru surga, ya, sehingga handle pintunya dari emas, ininya dari emas, itunya dari emas mutiara sebagainya. Ana bilang astagfirullahaladzim, betapa menyusahkannya dia terhadap dirinya sendiri. Subhanallah, setelah dia mati rumahnya susah dijual. Siapa yang mau beli? Ya, siapa yang mau beli? Ininya dihitung sekian, handle-nya saja 200 juta, handle pintu 200 juta. Ya, siapa yang mau beli rumahnya? Udah angkat semuanya, kita beli tanahnya. Akhirnya ujung-ujungnya kan begitu. Subhanallah, menyusahkan diri sendiri. Belum lagi ntar dicolong sama tukang. Ya, ketika ada hal yang rusak di toilet, panggil tukang, ini emas nih, diganti palsunya sama dia, bawa pulang. Ya, belum lagi debu dan lain sebagainya, menyusahkan. Ini dunia. Ya, ketika punya lebih dari yang semestinya, merepotkan. Ya, punya rumah lebih dari satu. Kelebihannya, kalau bukan ditempatin oleh kita, ya ditempatin jin ya. Kalau jin sih gampang ngusirnya Pak. Tapi kalau yang ditempatin, Pak, ada orang nempatin, sertifikat sudah digandakan. Waduh, ini shock ini kita ya. Manggil tukang ngusir jin nggak bakal pergi dia. Sertifikat sudah double. Ya, meriang gitu. Itu kehakikat dunia. Punya istri cantik, tapi ngomelan. Ya, biaya perawatannya lebih mahal. Ya, ini kehidupan dunia adalah seperti itu. Tapi walad darul akhirah wa inna daral akhirata hiyal hayawan. Hidup akhirat itulah hidup yang sejati. Nabi SAW menyebutkan dalam Mu'jam At-Tabrani tentang orang yang paling rendah levelnya di surga. Paling rendah levelnya di surga. Nabi SAW menceritakan tentang pembantunya. Pembantunya orang yang strata paling rendah secara ekonomi di surga. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, dia memiliki pelayan 1000 orang, 1000 pelayannya, dan setiap pelayan punya pekerjaannya sendiri-sendiri, bukan pelayan nganggur, bukan. Ya, nggak nganggur, nggak diam, kerja. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Pelayan itu sibuk bekerja, yang mereka itu pemuda-pemuda yang kelihatan tampan dan melayani terus. Kalau kamu melihat pelayan-pelayan surga itu seperti mutiara yang berterbaran. Pelayannya gimana jeragannya? Ya, ini pelayannya kayak mutiara bertebaran. Gimana tuannya? 1000. Kalau kita punya, jangankan 1000, 100, bayar THR-nya pusing kita. Ya. Membantu 100 THR, ya Allah, itu lagi pandemi lagi. Ya, ini 1000 tanpa mikir lagi bayar THR dan lain sebagainya. Subhanallah, ini level yang paling rendah dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada perubahan, tidak berubah. Seharinya berapa lama tadi? 1000 tahun seharinya. Allahu Akbar. Nah, ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka-mereka yang hidup dengan istiqamah. Ingat ikhwatal iman, kita bakal pergi meninggalkan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian, dan kalian akan disempurnakan imbalan perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Kenapa disempurnakan nanti pada hari kiamat? Karena mati belum tentu mengakhiri rekening amal kita untuk terisi. Ya, ada sedekah jariyah, tapi ingat juga ada dosa jariyah. Hati-hati. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjadi pelopor keburukan, ngajarkan hal buruk, ya, ngajarin cara nyolong sepeda misalnya, ya, ngajarin cara korupsi supaya nggak ketahuan, nyuri timbangan, dan ditiru oleh orang lain, dia nanggung dosanya dan dosa orang yang niru sampai kiamat. Sampai kiamat dia niru, dosanya dia akan tanggung.
Itulah kenapa wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Karena mati tidak menutup pahala seseorang atau dosa-dosanya. Dan orang yang sukses kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan surga, itu orang sukses. Jadi sukses nggak kelihatan di dunia. Sudah punya ini, sudah punya itu, sudah begini, itu bukan. Nanti di akhirat kita lihat siapa yang sukses, siapa yang tidak sukses. Kalau dia selamat dari api neraka, tidak kesandung ketika melewati sirat dan tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam, masuk surga, itu orang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kata mata itu bukan berarti kesenangan, tapi kesenangan yang sifatnya sementara. Itu dunia, kesenangan yang sifatnya sementara. Dan itu yang kita rasakan. Orang yang kaya saja, yang kaya dari lahir sampai mati kaya raya, senangnya pun bukan seumur hidup. Kapan dia senang? Lagi kuat, lagi sehat, lagi muda. Ya. Kalau sudah tua, 70 tahunan, 80 tahunan, sudah nggak nikmat lagi. Ya, kaya raya, miliarder. Terus kalau sampai dia maksain diri pengen nikah dengan perawan gitu misalnya umur 17 tahun, insya Allah malam pertama su'ul khotimah dia. Maksain diri mati dia, ya kan? Ternyata itu kehidupan dunia, nikmatnya sebentar. Ya, nikmatnya kita yang hidup pun senang terus saja, kaya dari lahir sampai mati, nikmatnya pun sebentar. Apalagi kecampur dengan susah, dengan senang, kaya, miskin, tawa, tangis dan lain sebagainya, sehat dan sakit. Jadi sayang sekali ikhwani wa akhwati fillah kalau kita berpikir amal itu cuma sebentar Ramadan saja, terus kemudian lupa untuk beramal setelah Ramadan. Beramal itu sampai mati, sampai kita diselamatkan dari api neraka dan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian kita pada kesempatan kali ini. Monggo jika ada yang